Salam alaika. Salawatullah alaika. Mohon maaf Bapak Ibu, tiba-tiba wifi mati. Iya, iya. Mohon maaf ya. Wifi-nya lagi mati, maka Paceboknya juga ikut mati. Makanya saya langsung alihkan ke data biasa. Ya, saya nggak tahu nih kenapa nih kok sampai mati nih. Sudah? Baik, kita lanjut ya. Ya, Ibu Teti, Ibu Farida, ya. Wifi-nya tadi barusan mati, sehingga saya harus pindah ke data. Nah, kita lanjut ya. Bapak Ibu, ketika kita berbicara ujian, tentunya ujian itu tidak akan berhenti sampai ajal menjemput kita. Ya, ingat tuh. Ini saya perlu tegaskan. Jadi jangan sampai bilang begini ke Allah. Ya. Oh, ya Allah, hentikan ujian ini ya Allah. Hentikan ujian saya ya Allah. Hentikan ujianmu kepadaku ya Allah. Kalau Allah sudah menghentikan ujiannya kepada hambanya, berarti kita udah berpulang itu. Ya. Ini paham ya? Paham semuanya ya? Jadi jangan minta ujiannya dihentikan, tapi doanya adalah mintalah kekuatan untuk menghadapi ujian Allah. Itu loh maksudnya. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk menghadapi ujianmu ya Allah. Ini jangan dibilang minta sama Allah agar ujiannya dihentikan. Kalau Allah menghentikan ujiannya, berarti kita juga minta agar kita dipanggil sama Allah. Nah, kalau dipanggilnya ke tanah suci sih nggak jadi masalah. Masalahnya kita dipanggil untuk berpulang ke rahmatullah. Begitu ya. Itu pemahaman yang agak-agak keliru ya terkadang ya. Nah, kemudian yang sama-sama kita pahami bersama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya mengajak kepada kita semua. Ya. Ini mohon diperhatikan ya. Nah, kalau misalnya ada di antara kita di sini, ya, katakanlah kondisi ekonominya sedang carut marut, kemudian hutang yang tidak pernah menurun, bahkan menambah. Ya. Kemudian kehidupannya juga semakin berantakan. Kemudian tidak menemukan solusi. Bahkan, ya maaf ya, kita lihat ada beberapa kejadian. Bunuh diri, anaknya dibunuh digantung dulu. Ya. Anaknya digantung dulu, kemudian dua lagi anaknya digantung. Di pojok sana, pojok sini, kemudian terakhir dia yang gantung. Hati-hati ya. Ini adalah tanda lemah iman. Ya. Tanda lemah iman. Nauzubillah min zalik ya. Nauzubillah min zalik. Ya amin lah gitu ya. Kalau kita berpegang kepada agama Allah, kalau kita berpegang kepada Al-Quran, itu tidak akan terjadi. Sehebat apapun ujian yang Allah berikan. Ya. Kan saya udah pernah cerita ayah bunda. 2 tahun saya nggak ada kerjaan. Kerjaan saya cuma mundar-mandir ke masjid, ke rumah, ngaji, sholat, ke masjid. 2 tahun loh. Tapi karena kita berpegang teguh kepada Allah,
Sampai detik ini alhamdulillah kita nggak pernah kelaparan. Allah berikan terus rezeki walaupun kita juga pas-pasan banget itu. Ya. Karena di situ ada Allah. Tiba-tiba ada yang ngasih beras, tiba-tiba ada yang ngasih amplop. Kan begitu. Nah ini perlu kita sama-sama pahami. Ya. Lantas kenapa ada yang sampai, maaf, bundir tadi, bundir ya, kan nggak boleh disebut, nanti marah lagi TikTok. Ya. Karena dia nggak berpegangan sama Tuhan. Nah, dan ini kejadian bukan hanya di Jawa, ternyata ada kejadian juga di daerah lain. Ya, yang di Jawa itu kalau nggak salah ibu-ibu, ya, dan anak 2 orang. Kemudian di tempat lain itu bapak-bapak. Artinya kan udah mentok. Ya, udah mentok. Nah, ketika kita sudah mentok, prinsipnya adalah Allah akan turun tangan. Kenapa? Karena kita sudah angkat tangan. Ini masalahnya, mohon maaf. Justru di balik ujian yang Allah berikan, justru kita makin menjauh. Ah, inilah nih. Garis bawahi. Ya. Ini yang repot ini. Harusnya Allah berikan kita ujian, justru kita semakin merapat ke Allah. Ini terbalik. Allah berikan ujian malah bermaksiat. Ya, kenapa? Stres saya. Pusing saya. Akhirnya apa? Maksiat lah. Ini hati-hati. Ya. Sekarang coba dibalik. Ya. Di saat kita sedang Allah beri ujian yang luar biasa. Di saat itu pula semakin dekati Allah. Di saat itu pula semakin peluk Allahnya. Di saat itu pula semakin pegang erat Allahnya. Begitu. Ya. Ya begitu ya. Apa ini? Ya ujian Ibu Halide. Ujian itu. Ya. Semakin dekati Allah ujiannya. Jangan dibalik. Kejadian yang banyak, kejadian yang bundir ini adalah karena dibalik suasananya. Diuji sama Allah semakin jauh dari Allah. Ya, maaf. Kalau ujiannya mungkin ekonomi, ya bisa jadi langsung bundir. Tapi kalau ujiannya bukan ekonomi, duit berlimpah ruah, ya, duit kebanyakan, ujiannya apa? Maksiat. Ya. Dikasih maksiat itu. Ya. Nah inilah sejarah. Kenapa sampai ada yang ketangkep, nyabu, segala macam. Karena kelebihan duit. Ya. Ujiannya apa? Biasanya ujiannya prahara-prahara yang lain. Boleh jadi prahara rumah tangga. Boleh jadi faktor keluarga. Jadi jangan salah ayah bunda, jangan kira ujian yang Allah berikan itu hanya berbentuk keuangan. Bukan. Ya. Boleh jadi di antara kita di sini ujiannya mayoritas keuangan karena kita miskin. Tapi di luar sana ujiannya bukan keuangan. Mereka banyak uang. Mereka segepok, setumpuk, bukan segepok lagi, maaf ya. Itu sekoper itu uangnya. Banyak uang. Tapi kenapa? Karena mereka jauh dari Tuhan. Ya. Kita akui model saya, model antum, para jamaahku semua. Boleh jadi ujian kita apa? Keuangan kan, ekonomi. Tapi di luar sana belum tentu diuji dengan ekonominya. Ekonominya bagus, ekonominya luar biasa. Tapi Allah berikan ujian yang lain. Ya. Tuh. Salah satu ujiannya apa? Boleh jadi mungkin urusan rumah tangga. Boleh jadi mungkin urusan keluarga, anak yang gak menurut. Sehingga si anak stres.
Ya, datanglah ke tempat-tempat maksiat. Kan begitu. Kenapa? Karena mereka berlebihan duit. Nah, kalau kita enggak kan? Lah kita mau gimana ceritanya kita mau ngisep itu gimana ceritanya? Itu kan butuh duit banyak. Gimana ceritanya kita mau ke hotel bintang 5, bintang 7. Yang ada kita puyer bintang 7 kita minum. Kan begitu. Pusing kita. Kenapa? Karena kita nih kekurangan duit. Allah memberikan kita kekurangan faktor keuangan. Tapi mereka bukan faktor keuangan. Mereka justru berlebihan uang. Sehingga ujiannya apa? Macam-macam. Ada juga diuji. Ya, uangnya mantep. Ekonominya mantep. Rumah tangganya mantep. Anaknya mantep. Semuanya mantep. Tapi apa? Diuji dengan penyakit. Udah nggak boleh makan ini. Udah nggak boleh makan itu. Ya, udah nggak boleh pakai sendal. Harus pakai nyeker. Nggak boleh makan nasi. Nggak boleh makan sayur. Coba tuh. Nggak boleh makan buah. Terus makan apa dong? Begitu cara Allah. Padahal dilihat dari sisi keuangan, mantap itu keuangannya. Akhirnya apa? Nggak dinikmati. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu saya ajak kita semua. Jangan kita, maaf, pura-pura munak ya, alias munafik. Kadang kita ini kadang munafik sih ya. Yo, doanya apa ke Allah? Aku minta keimanan. Betul nih, minta saya keimanan. Betul, nggak salah minta keimanan. Karena itu memang utama. Tapi perlu sama-sama kita ketahui ayah bunda. Kalau kita hanya minta keimanan, tanpa adanya hati, tanpa adanya ilmu, tanpa adanya harta, repot urusan. Anda beriman, betul. Tapi kere. Anda beriman, tapi miskin, melarat. Repot urusan. Karena Allah ada. Iya Allah, betul. Ada, nolong kita. Tapi kita juga berdoa, mintalah kekayaan harta. Mintalah kekayaan ilmu. Mintalah kekayaan hati. Karena awalnya tadi udah minta kekayaan ilmu, iman. Begitu. Ini ditanya, mau minta apa sama Allah? Saya mau cukup minta kekayaan iman aja lah. Yang penting saya kaya iman. Betul, betul nggak salah. Tapi Anda seorang beriman, imannya mantap banget. Tapi miskinnya nauzubillah, nggak seimbang juga. Maka dari itu minta. Pertama minta iman, kedua minta harta, ketiga minta ilmu, keempat minta hati. Ya. Nah, kenapa Ustadz kita harus minta kekayaan harta? Karena walau bagaimanapun sunnatullah. Ya. Memang yang namanya harta itu bukan segala-galanya. Tapi kita kemana-mana membutuhkan harta. Nah, saya tanya sekarang. Ada nggak yang gratis sekarang? Kagak ada yang gratis. Kecuali munajat gedor pintu langit. Ya kan? Nggak ada yang gratis. Mau naik kereta, bayar. Naik bus, bayar. Apalagi naik pesawat. Nggak ada tuh gratis. Begitu ya. Semuanya pakai uang. Semuanya pakai harta. Ya walaupun mohon maaf, harta bukan segala-galanya. Tapi harta itu mau nggak mau pasti kita butuhkan. Nah itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus punya hati? Kenapa harus kita minta kekayaan hati? Agar supaya kita tidak terlalu rakus. Kenapa demikian? Banyak di antara kita kaya harta, tapi nauzubillah, ngepel. Terang, ngepel. Ainu terang tuh ngepel. Koret. Koret itu bahasa Sundanya. Pelit. Kalau bahasa kerennya bakhil. Tuh. Coba tuh.
Banyak orang kaya raya, tapi bakhil, pelit. Kenapa? Karena dia nggak minta kaya hati. Tapi berbeda dengan hamba-hamba Allah yang dikasih kekayaan harta dan dikasih juga kekayaan hati. Dia terus memberikan. Ini duit dari Allah, saya akan keluarkan dari Allah. Di jalan Allah. Begitu. Nah, sudah minta kaya iman, sudah minta kaya harta, sudah minta kaya hati, apalagi kaya ilmu. Kita wajib minta kaya ilmu. Kenapa kita wajib kaya ilmu? Karena kalau kita nggak kaya ilmu, repot urusan. Ya, kita akan dibodoh-bodohi nanti. Nah, itulah fungsinya ilmu. Ya, kalau nggak ada ilmu, repot urusan. Kenapa saya selalu minta ke kita semua untuk bertawassul kepada malaikat Jibril alaihissalam. Karena dialah gudangnya ilmu. Kalau bukan malaikat Jibril yang memberikan kita ya satu ilham. Allah menurunkan ilhamnya kepada hambanya melalui malaikat Jibril. Repot urusan Pak kalau enggak. Nah itulah fungsinya kenapa saya selalu ya minta bertawassul ke 4 malaikat. Dan 4 malaikat itu sebagai gambaran permintaan kita 4 perkara itu. Nyambung ya? Kenapa kita tawasul ke malaikat Mikail? Itu urusan harta. Kenapa kita bertawasul kepada malaikat Israfil? Ayo, ada yang tahu enggak? Kalau bukan malaikat Israfil repot urusan Pak. Ya, kita nggak tahu nih arah hidup kita seperti apa ini. Ya. Nah, dijadikanlah gambaran apa? Di situ ada kita minta kekayaan, ada kekayaan hati kita di situ. Kaya harta sudah, kaya hati sudah. Kemudian kenapa kita bertawasul kepada malaikat Jibril? Disitulah kita minta kekayaan ilmu. Dan kenapa kita bertawasul kepada malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa? Ibarat katanya kita ini nego, agar supaya kaya iman kita ini bertahan sampai akhir hayat, sampai beliau menjemput kita. Nah, begitu saudaraku. Ya. Mari saya mengajak kita semua, ya. Tidak ada alasan. Saya tantangin sekarang, siapa yang lagi stres? Siapa yang lagi gundah? Siapa yang lagi ya banyak hutang? Siapa yang lagi puyeng 7 keliling? Yuk, saya tantangin ini ya. Ini bukan omdo. Banyak sudah membuktikan. Ini saya tantangin Bapak Ibu. Jamaah semua, para santri semua. Ya. Ketika kita gundah gulana, ketika kita pusing, ketika kita mikirin hutang yang gak pernah berhenti-hentinya, rumah tangga yang selalu ribut, anak yang susah diatur, rezeki seretnya, na'udzubillah min zalik. Ya, ibarat kata itu rezeki itu udah kayak berduri, itu susah banget. Ayo, solusinya TTS, ambil air wudhu. Ya, bangunlah, laporkan ke Allah, bersimpuhlah di hadapan Allah. Bersujudlah di saat orang lain sedang tertidur lelap. Ya. Bersimpuhlah. Merengeklah di hadapan Allah. Dan rengekan kita itu jangan merengeknya sama manusia. Karena ketika kita merengek sama manusia nanti ujung-ujungnya diledekin, ujung-ujungnya dihina, ujung-ujungnya dicemooh. Tuh. Tapi berbeda ketika kita merengek di hadapan Allah. Allah nggak mungkin mencemooh hambanya. Allah nggak mungkin menyinyirkan hambanya. Nggak mungkin. Ya. Nah, begitu ya. Tapi
dekati Allah. Merengek kita di hadapan Allah. Sampaikan. Ya. Jangan terlalu banyak pikiran. Sholat saya diterima apa enggak nih? Saya masih banyak dosa. Justru kalau Anda terlalu banyak pikiran seperti itu, malah nggak bisa tahajud nanti. Nggak bisa tahajud. Ya. Begitu. Setelah kita bersujud, bersimpu di hadapan Allah, merengek kita, bercurhat ria kita sama Allah, maka selanjutnya, nggak usah banyak pikiran lagi. Ambil Al-Quran, mari kita berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Mari kita berkomunikasi langsung dengan Allah Jalla Jalaluh. Itulah membaca Al-Quran. Ya. Coba pikirkan itu. Saya sederhana aja. Ya. Ayo sederhana. Kalau Bapak Ibu lagi pusing, Bapak Ibu stres, ya, ambil Al-Quran. Baca tuh. Ini baca ya, ini bukan diartikan, bukan diterjemahkan, bukan ditafsirkan, bukan. Hanya baca, tilawah saja. Baca tuh. Ya. Baca dari juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Itu aja tuh. Dan lihat hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 10 menit. Setelah kita ngaji, itu ada hasil. Hasilnya bukan langsung diijabah doa kita, bukan. Karena bentuk redonya Tuhan terhadap hambanya bukan pengabulan doa, bukan. Itu yang kedua. Ada faktor tanda pengabulan apa? Ada faktor tanda Allah redho terhadap hambanya, itu apa? Bukan pengabulan doa. Pengabulan doa itu nanti urusan selanjutnya. Ayo, ada yang tahu nggak? Ya. Saya tanya. Tanda Allah redho dengan hambanya, Allah berikan apa? Ketenangan hati. Terima kasih Bunda Sri. Allah berikan ketenangan hati. Itulah tanda Allah redho terhadap hambanya. Kalau sudah Allah berikan ketenangan hati terhadap hambanya, maka siap-siap menanti pengabulan doa. Kenapa? Karena kita sudah tenang. Sekarang bagaimana mungkin doa kita mau diijabah di saat kita juga berdoanya juga masih nggak tenang. Masih marah-marah. Begitu ya. Allahu Akbar walillahilham. Nah, ini cakep kan? Ini cukup membakar semuanya ya. Membakar semangat kita semua. Yuk. Jangan pernah lepaskan TTS-nya. Kita sudah bertahajud. Kita sudah bertilawah ngaji. Setelah itu mari kita bersihkan. Mari kita laundry. Mari kita cuci. Supaya enggak karatan. Supaya enggak bau apek. Supaya enggak bau hasem. Kobasogina supaya dia masabung. Supaya dia makabong. Bagaimana caranya? Itulah sedekah. Ulah koret-koret teuing aja teu maka dilada tay. Kan begitu. Ini kadang rajin tilawah, rajin ngaji, giliran sedekah, alasannya 1000 alasan, la ilaha illallah. Ini siapa nih? Oh, ada bibi saya nih. Pak Ustadz mau nanya, kalau nggak salat isya terus bangun di jam tahajud. Oh iya Wang, wajib. Asam pajang isya ki yolo. Karena itu wajib. Tahajud tanpa salat isya itu nggak diterima. Ya mohon maaf ya. Bukan masalah kita penerima ibadah, tapi nggak masuk syariat. Kenapa? Karena tahajud itu sunnah, salat isya itu wajib ya. Jadi asam pajang tahajud ki yolo fangke. Setelah itu asam pajang isya ki yolo furke asam pajang isya napa asam pajang tahajud. Gitu ya. Itu wajib, tahajudnya wajib ya. Apa isyanya wajib, setelah itu tahajud ya. Nah, seperti itu saudara-saudaraku ya. Ketika Allah sudah berikan kita ketenangan, insya Allah
Allah kabulkan doa kita. Yuk kita berdoa ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Siapkan airnya ya. Sedekah tidak harus berapa uang gitu. Iya betul Ibu Ngadiar tiba. Ya. Saya kan bicara sedekah nggak pernah nyebut. Nggak pernah saya sebut angkanya. Nggak pernah. Ya. Yang penting sedekah walaupun cuma 500 perak. Gitu ya. Yuk kita berdoa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang nyinyir, yang mencemooh room kita silahkan keluar ya. Ya. Saya tidak menyebut siapa. Yang nyinyir, yang mencemoohkan ruangan kita silahkan keluar. Karena ini ruangan mulia. Ini ruangan kita bersimpu di hadapan Allah. Kita bermunajat. Kita berdoa. Ya. Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang berikan tanggapan yang negatif atau nyinyir, silahkan keluar. Saya tidak mengundang Anda masuk ke ruangan saya, ya. Yang saya undang masuk ke ruangan ini adalah orang-orang yang ingin dekatkan diri kepada Allah. Kalau Anda tidak mau dekat dengan Allah, silahkan dekat dengan Tuhan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sama-sama kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asyi wa dhunub. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud wa ya qadil hajat istajib du'ana ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fwan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fi wa'fwan. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'fi wa'fwan. Khususon ila ruhi man ajazani Kiai Haji Imam Samsudin wa ustazuna Kiai Haji Muhammad Arifin wa ustazuna Abah Guru Sekum wa ustazuna Kiai Haji Muhammad Ali Abdul jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk, ruqyah. Kita minta kepada Allah kita semua diberikan kesehatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatis sifa. Sebutkan nama masing-masing. Atau sebutkan nama orang yang kita ruqyah. Allahumma rabban nas ya syafi ya syafi ya syafi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzil minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani wal ladzi huwa yutmi
Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa, wa yadkum bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu matika. Wahai Allah, semuanya, jamaah kami semua, min syarri wajhil waswasqan wal junub wal jisami ma, seluruh penyakit yang ada di tubuhnya ya Allah, penyakit lahir ya, penyakit batin, angkatlah semuanya ya Allah. Bihaqqillah birahmatika minal abdi zalili asiyal ilal malikil kabir jabbari qahir ghafar ladzi la ilaha illahu rabbi anni masyana dur wa anta rahman innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yabatuhumullah thumma Allahumma dafa'ni kullah ma ghamin kama tashabbih la ilaha illa anta wa ayyam sasqallahu bi fala kashifa lahu illa fasayakfikahumullah wa huwas samiu fasayakfikahumullah wa huwas samiu fasayakfikahumullah wa huwas samiu. Hunazilan mutafarikatan hunazilan mutafarikatan hunazilan mutafarikatan ya innama yastajibul ladzina yasma'una mauta yabatu rabbi anni masyana dur wa anta rabbi anni mat ukhruj ya Allah ukhruj ya Allah ukhruj ya Allah Bibarka al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, ini yang kita tunggu-tunggu semua. Ya, kita minta Allah berikan kita rezeki yang berlimpah ruah. Allah lunasi hutang-hutang kita semua. Dan Allah kabulkan segala doa, pinta, hajat, impian, cita-cita semua. Istajib doana ya Allah. Yuk, jangan malu-malu. Mintalah sama Allah yang maha segala-galanya. Mintalah sama Allah yang maha mengabulkan segala-galanya. Proyek-proyek yang masih mandat Allah golkan semua. Ya. Hajat-hajat yang masih terkatung-katung, Allah kabulkan semua. Amin ya Allah. Istajib doana ya Allah. Ya Allah, ya Hanan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Yo, khusus santri. Ini khusus santri, ikutin saya. Wabil khairi ya fattahu faftah. Wabil huda walir rizqi ya razzaku kulli musahhila. Wabil khairi ya fattahu faftah. Wabil huda walir rizqi kulli musahhila. Wabil khairi ya fattahu faftah. Wabil huda wal rizki ya razzaku kulli musahhila. Istajib doana ya Allah. Wahai maha pembuka pintu kebaikan, bukakanlah pintu rezeki kami ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki kami ya Allah. Wal rizki ya razzaku. Wahai pemilik rezeki, bukakanlah pintu rezeki kami ya Allah. Wahai yang maha kaya, ya Allah, kayakanlah kami, ya Allah. Wahai yang maha kaya, berikanlah kekayaan itu kepada kami, ya Allah, ya Ghani, ya Mughni. Aghnina, ya Allah, kayakanlah kami semua, ya Allah. Lunasilah hutang-hutang kami semua, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa khassil maqasidana, ya Allah. Wa khassil maqasidana ya Allah. Wa khassil maqasidana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
fid dunya hasanah. Yuk minta sama Allah, jangan takut, jangan malu saudaraku. Ayo minta sama Allah. Fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana ya Allah. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah, ziyaratal Multazam, ziyaratal Raudhah. Allahumma arzuqna makhraja. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi segala hiruk pikuk dunia ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hambamu yang kaya raya tajir melintir. Jadikanlah kami hambamu ya Allah miliarder dermawan ya Allah. Jadikanlah kami hambamu ya Allah hartawan dermawan ya Allah. Dan jadikanlah kami hambamu yang terus bersyukur ya Allah. Anugerahkanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman. Dan terus berikan kami kesehatan ya Allah. Panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan. Dan kami mohon kepadamu ya Allah. Untuk anak-anak kami, diri kami, seluruh santri kami, seluruh jamaah kami, istri, suami, kerabat, semuanya ya Allah. Hindarkanlah semua dari segala marah bahaya, bala, bencana, dan musibah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Hadirkanlah anak jodoh keturunan untuk saudara kami ya Allah. Ayo siapa? Ibu Sulis, silahkan doakan anaknya. Anak keturunan jodoh untuk saudara kami ya Allah. Istajib doana ya Allah. Istajib doana ya Allah. Datangkanlah pembeli tanpa tawar ya Allah. Terhadap aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Wa sekolah Ibrahim Rabbiyarni kaifatul mauta. Qala walam tu'min qala bala wal qabil qala fas'al bata thumma ja'ala ala kulli jabalin minhum jusa thumma da'uhunna hadir pembeli tanpa tahu tanpa aset-aset. Ya'tinaka sa'ya nasrun minallahi wa fathun qarib wa basril munfallahu khairan hafizan. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran, keuangan, perjalanan, jamaah-jamaah kami di Haiturs ya Allah. Istajib doana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Istajib doana ya Allah, qabulin qadi hajati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada jamaah yang sudah berpartisipasi ke Pondok Syed Malomo, baik itu berbentuk rupiah maupun barang maupun apapun itu, saya mengucapkan terima kasih atas nama Pondok Syed Malomo dan seluruh staf kami. Dan tentunya mohon maaf yang boleh jadi yang japri ke saya, tanda bukti pengirimannya belum saya jawab karena sudah numpuk sekali. Ya, melalui live streaming ini saya menghaturkan terima kasih. Terima kasih semuanya tanpa terkecuali. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu berikan kepada kami di Pondok Syed Malomo menjadi asbab ya terkabulnya doa kita semua. Amin. Dan terima kasih juga wabil khusus untuk sekali lagi Ibu Siti Hadijah yang telah memberikan saya kalung MCI. Dan ini menjadi asbab Allah berikan kesembuhan ya, wasilah kesembuhan. Dan terima kasih juga yang memberikan makanan ya, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, karena terlalu banyak kalau yang mau saya sebutkan. Tetap semangat. Jangan pernah kasih kendor. Kita lanjutkan pertemuan kita di jam 5.05.
jam 5.00. Jantung Al-Waqiah. Yuk ikutin terus live streaming kita. Ingat, inilah senjata kita untuk menghadapi kerasnya dunia. Banyak hutang, seueur hutang, loba hutang, megin renah. Yuk gabung sama kita. Insya Allah hutang lunas. Yang susah ekonominya, yang sedang carut marut ekonominya, rumah tangganya, anaknya, yuk sama-sama kita bersimpu berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan solusi terbaik untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya musabbibal asbab. Dan saya mohon maaf tadi ada satu orang yang boleh jadi mungkin ngelindur kali ya. Tiba-tiba mengeluarkan statement yang kurang sopan, yang menganggap ini ruangan gelap, ruangan tidak ada arahnya, menyuruh saya cuci muka, karena saya kasar katanya, saya nggak tahu kasarnya di mana, ya akhirnya saya harus keluarkan, karena itu bisa menjadi buyar pikiran kita nanti. Jadi sekali lagi, bagi siapapun yang ingin masuk ke ruangan ini silahkan, tapi mohon dijaga, ya adabnya dijaga, karena ini adalah ruangan mulia, ya ini adalah ruangan kita bersimpuh di hadapan Allah. Ini bukan ruangan gift, ini bukan ruangan bintang, bukan. Ini betul-betul ruangan adalah mengajak orang lebih dekat dengan Allah. Ya, saya tidak pernah minta gift, saya tidak pernah minta bintang di sini. Dan saya apalagi saya minta duit, insya Allah tidak pernah. Ya, jadi Anda jangan salah paham, yang nyinyir, yang merendahkan, yang mencemooh, lebih baik nggak usah masuk ke ruangan ini. Ya, insya Allah. Ya, sampai ketemu jam 05 Jantung Al-Waqiah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan istighfarnya 1000 kali. Kalau memang ingin hatinya tenang, ingin hajatnya terkabul, ingin hutangnya lunas, istighfar 1000 kali, kemudian sholawat istighosah 33 kali, setelah itu azan subuh, qobliyah subuh, setelah itu puji-pujian kepada malaikat. Itulah tasbih malaikat. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullah. Dibaca minimal 100 kali, insya Allah. Lihat hasilnya nanti ya. Barakallahu fikum. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah